السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan siraman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ini hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membuat kita hancur atau bencana. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan juga di waktu hujan ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hujan ini di antara apa? Di antara waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara kita, termasuk terutama orang Sumbawa ini, ketika turun hujan lebat atau ada petir, bukan malah doa yang mereka ucapkan, melainkan apa? Ungkapan popowuk katanya. Popowuk. Apa artinya popowuk itu? Apa artinya popowuk? Ya. Apa terjemahannya itu? Ya Pak Ji? Popowuk artinya kan ukil. Wuk. Itu tidak bisa diterjemahkan per kata ya. Itu ungkapan yang diungkapkan untuk ungkapan rasa senang atau bahagia atau apapun itu ya. Ya. Tapi Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk memperbanyak doa. Di antara doanya itu tadi, Allahumma shayban nafi'an. Dan juga pada malam hari ini juga kita juga mendapatkan siraman rohani dengan terus membaca, mendalami firman Allah dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita bahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemukan kata-kata dalam agama, maksudnya dalam firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum kita menafsirkan dengan kata yang lainnya, maka harus kita katakan atau ditafsirkan dengan istilah syar'iyyah. Dengan apa? Dengan istilah syar'iyyah atau dengan definisi syar'iyyah. Dengan definisi bagaimana agama mendefinisikan kata-kata itu. Baru ketika tidak ada, baru ke tafsir lughawi. Baru kita menafsirkan dengan bahasa. Nah, bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa Arab itu pakai bahasa apa? Bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah apa? Bahasa Arab kan? Berarti kita pun harus menerjemahkan kata-kata itu dengan bahasa Arab. Bagaimana orang Arab menerjemahkan kata itu? Kalaupun tidak ada, maka kita kembali kepada al-istilah al-urfiyah namanya, atau tafsir al-urf. Bagaimana kearifan lokal mentafsirkan kata itu? Bagaimana orang setempat menafsirkan kata itu, dan tidak boleh kita menafsirkan dengan akal kita. Sebagai contoh misalnya safar. Apa safar itu? Kepergian kan? Kepergian. Nah, bagaimana ukurannya agar orang itu dikatakan safar?
Nah, sebelum kita menerjemahkan kepada yang lainnya, harus bagaimana syariat mentafsirkan safar itu. Berapa maksimalnya, berapa minimalnya. Dan ternyata tidak ada dalam syariat bagaimana minimal dan juga maksimal safar itu. Nah, kalaupun tidak ada, kita pergi ke tafsirannya apa? Lughawiyah. Definisi lughawinya apa itu? Bahasa Arab juga tidak menerjemahkan safar itu berapa maksimalnya, berapa juga minimalnya. Maka dikembalikan kepada uruf. Apa uruf itu? Kearifan lokal setempat. Karena bisa jadi di tempat yang lainnya tidak dikatakan safar, tapi di sini dikatakan safar. Kalau antum pergi ke bertanya ke orang pedalaman, ya contohnya nggak usah jauh-jauh, kita ke Totok misalnya, berapa jauh dari sana ke sini? Oh, dekat katanya. Pas kita jalan jauh sekali ternyata. Jadi bagi mereka itu dekat, bagi kita jauh sekali. Nah, sama juga dengan safar ini, ketika dalam istilah syar'iyyah tidak ada, lughawiyah juga tidak mendefinisikan, maka dikembalikan kepada apa? Apa nama tadi? Uruf, kearifan lokal. Nah, syukur ini istilah agama apa istilah yang lainnya? Istilah agama. Nah, kita harus mendefinisikan bagaimana agama mendefinisikan syukur ini. Dan ternyata ada. Maka tidak boleh lagi kita terjemahkan dengan kata-kata yang lainnya. Jadi syukur ini adalah ats-tsana, pujian yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan kita ke definisi bukan benar, pembagian manusia terhadap syukur ini. Manusia terhadap syukur ini ada dua macam. Ada yang dikatakan syakur, ada yang dikatakan kafur. Bukan kafur yang yang kita temukan sehari-hari, tidak. Ada syakur, itu orang yang pandai bersyukur. Ada yang kafur, ada orang yang selalu dan senantiasa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengatakan saya semuanya. Harta, kekayaan, dia dari semuanya. Dia semuanya dari dia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membenci orang yang senantiasa mengkufuri nikmatnya. Dan Allah akan mencintai orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kenapa? Sekecil apapun nikmat yang ada pada dia, ketika dia mensyukurinya, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Kebalikannya, ketika ada orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membencinya. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat di surat Al-Insan ayat yang ketiga, Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah berfirman, sungguhnya kami berikan jalan kepada manusia ini, jalan. Dan di situ ada dua pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Bisa jadi ada di antara mereka ada orang yang syakir, orang yang pandai bersyukur, atau orang yang kafur, orang yang Yang selalu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan apa? Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Allah memperingatkan kalian, mengingatkan kalian tentang nikmat-nikmatnya kepada kalian semuanya. Ingatlah, jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkannya. Dan kebalikannya apa? Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang yang mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkannya. Dan tambahan ini tidak ada batasnya. Tidak pernah ada batasnya. Terus semakin orang itu bersyukur, maka semakin itu pula Allah akan menambahkan nikmatnya. Semakin itu pula Allah akan menambahkan nikmatnya. Semakin dia bersyukur, dan syukur itu senantiasa dia ucapkan dengan lisannya,
dia tanamkan dalam hatinya dan dia amalkan, dia praktekkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Tidak hanya mengucapkan dengan lisan saja, tapi dengan semua anggota tubuhnya dan juga dengan hatinya itu. Maka senantiasa pula Allah menambahkan nikmat-nikmat dan Allah tidak membatasinya. Allah tidak membatasinya. Ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mengkufurinya, sesungguhnya Allah memiliki adab yang sangat pedih. Ingat, di sini Allah tidak mengatakan akan menguari nikmatnya. Tidak. Ketika Allah berikan nikmat kepada dia, harta, benda, tahta dan segala macamnya itu, Allah tidak mengatakan mencabutnya. Tidak. Allah biarkan dia dalam kenikmatan itu. Allah tidak menjadikan dia miskin. Allah tidak menjadikan dia sengsara. Tidak. Allah berikan dia dalam kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dia. Makanya Anda lihat, orang-orang kafir itu kaya raya, punya jabatan, kehidupan yang sangat mewah. Betul tidak? Allah nggak cabutnya, Allah biarkan. Tapi ingat, ketika mereka tidak mensyukurinya, apa yang terjadi? Allah siapkan adzabun syadid. Allah siapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Siksaan yang sangat pedih, bukan dengan kesengsaraan yang Allah berikan, tapi dengan harta yang mereka dapatkan itu, justru mereka sengsara dengan harta mereka itu. Ia sebagai contoh dalam hadis dikatakan, dan ini tersebar, ketika ada setetes madu yang jatuh di lantai, maka datang seekor nyamuk mencicipinya. Kalau seandainya nyamuk itu mencicipinya dari pinggir, maka dia akan menikmati manisnya madu. Namun ketika dia tidak merasakan nikmat, ketika dia tidak puas dengan dari pinggir, maka dia naik ke atas madu itu dan dia memasukkan kepalanya dalam madu. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa keluar dari madu tersebut. Semakin dia ingin keluar, maka semakin juga dia masuk ke dalam madu itu. Akhirnya dia menderita, bukan karena kelaparan, bukan pula karena tidak punya yang dia makan, tetapi dia menderita di atas menikmati madu. Nah, begitu juga orang kafir itu. Ketika dia mencari harta, dunia, tahta dan segala macamnya itu, sekarang ada 4 ya. Tahta, harta, wanita dan paket data. Ada 4 sekarang. Iya tidak? Betul ya Pak? Harta, tahta, wanita dan paket data. Iya kan? Allah, ketawa dia. Allah tidak mencabut itu semua, tapi Allah biarkan. Justru dia tersiksa dengan apa yang ada pada dia. Dia tersiksa dengan apa yang ada pada dia. Kenapa? Ketika dia tidak mensyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat orang-orang kafir itu, luar biasa pendapatannya, kemudian juga apa yang mereka miliki. Justru mereka tersiksa dengan pendapatan-pendapatannya itu, dengan hartanya itu. Ini rumahnya sudah temboknya 3 meter tingginya, kemudian pasang CCTV, kemudian juga pasang security, pasang juga anjing pelacak, masih takut juga. Akhirnya rumahnya diasuransikan, mobilnya asuransikan, sampai bibirnya diasuransikan. Takut kehilangan. Kenapa? Karena dia tersiksa. Dia tidak menikmati harta yang ada pada dia. Coba orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup apa adanya, enggak perlu temboknya yang tinggi, hidup tokonya terbuka, siapa aja bisa masuk. Kenapa? Karena dia hidup bahagia dengan makan seadanya, enggak pernah milih-milih. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menikmati indahnya hidup ini. Dia, jangankan dia untuk ganti pakaian saja enggak mampu. Padahal dia bisa kan? Tapi kenapa? Karena dia mengumpulkan harta sehingga dia tidak memperhatikan dirinya. Jadi pakai pakaian seadanya. Dia tersiksa. Sehingga Dia makan pun takut kolesterol, makanya dijaga.
takut makan ini, takut gulanya tinggi, akhirnya dipenuhi dengan takut. Kita aja, masya Allah, Bismillah saja, nanti saja itu. Ya Pak Kunan ya, nanti. Coba antum lihat orang yang hidup sederhana itu, orang desa misalnya, masya Allah paginya sudah makan apa saja, bahkan kalaupun nggak ada lauk, nasi sama sambal aman sudah. Namanya empauju, kalau bahasa Mapin itu. Empauju namanya, bahasa Mapin pauju. Nasi, sambal, cabai sama sirah, garam itu udah, nasi udah. Empauju namanya. Empauju, iya ini kan empauju ini. Telak sirah maksudnya. Itu masalah sudah begitu nikmatnya mereka makan. Beda daging yang lainnya. Kenapa? Itulah indahnya hidup. Sederhana sebenarnya. Intinya kalau kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kafir ini ketika mereka mendapatkan harta benda, justru mereka tersiksa dengan harta benda mereka sendiri. Tidak mau, tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Namun ketika orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan yang ada pada dia. Makanya di ayat yang kita bacakan tadi itu, fa'allaqa subhanahu wa ta'ala al-mazid bisyukr. Jadi di ayat yang kita bacakan tadi itu, jikalau kita ingin menambah rezeki kita, maka harus dikaitkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada orang ingin bertambah rezekinya, tapi nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melupakan bersyukur. Dan di antara bentuk syukur itu apa? Dengan mengeluarkan zakatnya. Dia mengeluarkan zakatnya itu. Ingat sekarang misalnya ketika ada orang yang mau panen, ketika tidak ada hujan misalnya, dia menggerutu, mana hujan-hujan ini kan? Namun ketika Allah turunkan hujan seperti ini, masya Allah, ketika dia panen, dia lupa di sana ada hak Allah yang harus dia keluarkan. Apa itu? Zakatnya. Ketika Allah tidak turunkan hujan, dia minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Namun ketika dipanen, lupa. Dia lupa. Bentuk syukur kepada Allah itu apa? Dengan mengeluarkan zakatnya itu. Makanya kalau kita ingin bertambah rezeki kita, dengan apa? Dengan mensyukurinya. Dan tambahan yang Allah berikan itu tanpa batas. Tanpa batas. Kalau rezeki itu ada batasnya. Kayak gajinya, gaji kan terbatas, iya enggak? Tunjangan anak sekian, istri sekian. Dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an bisa kita baca misalnya di surat usia Allah batasi. Tapi rezeki Allah tidak membatasinya sampai tiba usianya. Dan Allah juga mengaitkan dengan maghfirah, ampunan, wa yaghfiru liman yasha. Dan Allah itu mengampuni hambanya bagi orang yang dikehendaki. Dalam Taubat misalnya, wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah juga memberikan apa? Taubat kepada orang yang Allah kehendaki. Namun ketika Allah mengucapkan syukur, Allah memutlakkannya, balasannya itu dengan tidak membatasinya. Wa syakirin, dan kami akan membalas atau memberikan balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwasanya Allah ketika memberikan rezeki, Allah tidak membatasinya. Allah tidak membatasinya. Oleh karena itu, ketika syaitan atau iblis mengetahui bahwasanya syukur ini memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iblis selalu mengambil celah bagaimana caranya agar manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya iblis ini, bagaimana caranya agar manusia tidak mampu bersyukur atau tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu selalu memberikan celah-celah, memberikan jalan bagaimana caranya agar manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat sekarang misalnya, ketika ada orang yang panen, syaitan puji dengan keberhasilannya, dengan hasilnya, sehingga dia lupa diri. Saking lupanya, dia lupa bersedekah, berinfak atau berzakat. Ketika
Ada orang diberikan kemudahan untuk hadir di pengajian misalnya, syaitan puji, hanya lupa bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan dia itu ilmu yang luar biasa misalnya, nah Allah puji dia sehingga mengatakan akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling soleh. Allah puji dia, syaitan puji dia, angkat, hanya dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji dia dengan menjadi ketua atau punya jabatan misalnya di yayasan ataupun di mana saja. Ketika yayasan berhasil atau suatu sesi berhasil, syaitan ambil kesempatan itu. Uji dia, itu semua kena kamu. Hanya dia lupa apa terjadi, hanya dia mengatakan bahwasanya semua itu dari saya atau di kelompok saya. Sehingga apa terjadi? Dia mengatakan aku semuanya. Disinilah syaitan masuk di situ, melupakan bahwasanya itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dia tinggal diam. Jadi syaitan ketika mengetahui bahwasanya syukur ini memiliki tingkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus mencari langkah-langkah agar manusia ini tidak pintar mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusianya. Dia senantiasa melupakan agar manusia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpahnya? Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, belakang, samping, belakang, atas, bawah, dan kamu tidak dapatin mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah iblis, bukan sumpah pemuda ya. Sumpah iblis di hadapan Allah agar manusia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lainnya Allah juga berfirman di surat As-Saba atau surat Saba di ayat yang ke-13 Allah berfirman apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sungguh sangat-sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersedih kalau jumlah kita sedikit. Jangan bersedih kalau jumlah kita tidak banyak. Jangan bersedih kalau kita ini kok gini-gini aja. Ingat itulah yang apa? Yang Allah ridhoi. Dalam hal kelompok misalnya, kenapa kelompok ini misalnya begini, kok yang lainnya memeriahkan acara-acara amal-amalan, kok satu kelompok ini nggak pernah? Berarti dia salah dong, yang lainnya benar. Kenapa yang lainnya melaksanakan? Justru yang satu itulah yang Allah benarkan dan Nabi rekomendasikan. Bukan Nabi SAW bersabda tentang kelompok-kelompok ini, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى 73 فِرْقَةً kulluhum fin nari illa wahid. Dan umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi jangan bersedih kalaupun itu sendiri atau sedikit atau satu golongan. Walaupun sendiri Allah merekomendasikan dan Nabi mentazkiyah tersebut. Dan Nabi ketika memberikan kriteria, Nabi tidak mengatakan menyebutkan dengan nama golongannya, dengan warna bajunya, tidak, menyebutkan dengan apa? Kriterianya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Selama mereka itu apa? Berada dengan dalam sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Dan juga di saat kita menempatkan diri kita bahwa kok ada sedikit ya, ingat itulah sedikit yang Allah puji. Allah mengatakan apa tadi? Allah mengatakan wa qalilun min ibadasy syakur, dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dalam hadis sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu qama hatta tafatarat qadamahu, faqil lahu ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Qala afala akuna 'abdan syakura. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasanya beliau itu sampai kakinya apa? Kakinya itu apa? Bengkak, kemudian semaput dan yang sebagainya itu. Kenapa? Karena beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah mengatakan kepada beliau, "Ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan sampai seperti ini padahal dosamu sudah diampuni yang lampau ataupun yang akan datang? Apa jawab beliau? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku ini tidak pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Mempersani kepada Mu'adz bin Jabal, "La tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Allah berfirman atau bersabda, Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, jangan pernah sekali-kali engkau melupakan doa ini setiap engkau melaksanakan sholat atau selesai sholat." Apa kata beliau? "Allahumma a'inni." Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa apa? Berpikir kepadamu dan juga bersyukur kepadamu dan juga senantiasa berbuat baik senantiasa beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu Allah kaitkan dengan syukur. Nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat punya teman yang soleh, itu Allah kaitkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita mensyukuri nikmat Allah, maka semakin banyak kita mendapatkan kenikmatan, kesehatan, harta benda, teman yang soleh dan juga yang lainnya. Jadi harus kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan demikian, "Qayyidu ni'amallah bisyukrillah." Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin agar nikmat ini ada pada kita dan tidak boleh hilang daripada kita, mari kita ikat. Gimana cara ikatnya? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Abi Dunya dari Ali radhiyallahu anhu ketika berkata kepada orang, "Inna ni'mata mausulatun bisyukr." Sesungguhnya nikmat Allah itu akan senantiasa sampai kepadamu kalau kamu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu senantiasa dikaitkan dengan bertambah terus. Dan anak yang soleh itu merupakan rezeki. Dan juga istri yang soleh juga merupakan rezeki. Jadi kalau antum ingin nambah istri harus bersyukur ya Bu Kasya ya. Iya enggak? Ya Pak Ihsan ya. Jadi kalau antum ingin nambah istri, gimana kiatnya? Mensyukuri istri yang pertama. Harus syukuri dulu, mensyukuri. Syukur bagaimana ada pada dia. Ya. Maka Allah akan menambahkan, termasuk juga anak tadi, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhenti mensyukurinya, maka berhentilah bertambah rezeki tersebut. Berhenti juga bertambah. Makanya kalau kita ingin bertambah rezeki kita, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Kata Ibnu Qayyim, "Fala yanqati'ul mazid min Allah hatta yanqati' asy-syukru min al-'abd." Penambahan rezeki itu akan senantiasa ada sampai kapan? Ketika hamba itu berhenti mensyukurinya, maka berarti Allah akan menambahkan. Bisa ngerti ya? Ya, kapan berhentinya? Ketika hamba itu berhenti mensyukurinya. Ya, selama itu dia mensyukurinya, maka selain itu pula Allah akan menambahkan rezekinya dari jalan yang tidak pernah menyangka. Jangan pernah malas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau? Aktsiru min dzikri hadhihi ni'am. Fa inna dzikraha syukrun wa qad amara Allahu nabiyyahu an yuhadditha bi ni'mati rabbih. Faqala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah menyebutkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah pada kita. Kita memperbanyak menyebutkannya. Allah memberikan kepada kita berbanyak. Kenapa? Karena menyebutkan rezeki kepada kita itu merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menyuruh nabinya untuk menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka fahaddits, ceritakanlah bahwasanya itu adalah merupakan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara masalah syukur ini, maka kita akan menemukan banyak sekali pendapat atau perkataan para ulama tentang syukur ini. Tapi kita akhiri sampai di sini, insyaallah kita akan teruskan di tahun berikutnya. Kita lihat nih mata-mata sudah pada merah semua ini. Atau karena hujannya yang begitu syahdu sehingga angin yang sepoi, apa karena anginnya yang sangat luar biasa ini. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, apa tuh? Atau sudah paham semuanya? Atau syahdu sekali? Atau mensyukuri ini? Atau mensyukurinya sehingga Allah menambah mensyukur nikmat, hanya tambahkan lagi nikmat lagi dengan tambah ngantuk lagi. Apa tuh? Nah, syukur itu tadi kita jelaskan bahwasannya ada 3 unsur, 3 rukun. Yang pertama mengucapkan dengan lisannya, yang kedua meyakini dengan hatinya, dan yang ketiga apa? Melakukan dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan ibadah itu diantara bentuk syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia wajah, tubuh, nafas, lisan dan segala macamnya itu. Nah, dengan melaksanakan ibadah itu sebagai bukti nyata bahwasanya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syukur tadi itu, sujud syukur. Sujud juga apa? Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya ketika seorang mendengar kabar yang bahagia, sujud syukur. Ini juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ada kabar berita yang bagus, ya sujud syukur, ini bagus. Itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disyukur itu? Disujud dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan dilaksanakan dengan dengan gerakannya, dengan merendahkan. Ingat, tempat yang paling mulia di mana para manusia? Kan wajahnya, iya kan? Nah, ketika sujud dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tertinggi dan termulia bagi manusia, namun ketika dia berhadapan dengan Allah, maka dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syukranillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sujud itu merupakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aqrabu ma yakun 'abdu baina aqrabu ma yakun 'abdu baina 'abdi wa baina 'abdi wa baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Aqrabu fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya itu ketika dia sujud. Maka berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sujud syukur itu kita merendahkan diri di hadapan Allah, bersyukur kepada Allah dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga di antara bentuk syukur kita kepada Allah dengan bersujud kepada-Nya. Wallahu taala. Masuk aku ya. Ada terbuat dalam ibadah. Tidak ada, langsung mengucapkan ya doa-doa sujud subhanallah ala subhanallah ala atau mengucapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Cukup ya? Nah. Bagaimana cara kita bersyukur ketika dalam keadaan sempit dan bagaimana cara kita bersyukur ketika dalam keadaan lapang? Nah. Bagaimana cara kita bersyukur di saat kita sempit dan juga pada kita bersyukur ketika lapang? Yang pertama, ketika dia sempit dia bersabar. Dan ketika dia lapang dia bersyukur, artinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan susah misalnya, maka tidak ada bentuk syukur yang paling bagus kecuali dia bersabar. Dan ketika dalam lapang dia bersyukur dengan melaksanakan ya, kalau ketika diberikan rezeki yang luas dengan berzakat, ketika diberikan tubuh yang sehat, dia melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika diberikan yang lainnya, dia sesuaikan dengan bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena semua kondisi hamba Allah itu sangat-sangat indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Aku terheran dengan kondisinya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Kenapa? Karena sungguhnya kondisi umat mukmin ini semuanya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In asabatu sarra syakara fakana khairal." Jika dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairal. Dan jika dia mendapati kesusahan, kesempitan, dia bersabar, maka itu yang terbaik. Jadi kalau lapang dia bersyukur, kalau sempit dia bersabar. Itulah kondisi yang terbaik bagi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang masalah ketika sempit dia mampu lulus dengan ujian dengan bersabar. Cuman susah kalau ada orang yang dikasih kekayaan, susah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Lupa. Syaitan melupakan dia. Karena kalau sudah tinggi takut jatuh ke bawah. Tapi orang yang susah itu sangat banyak orang lolos dari ujian bersabar. Tapi sangat jarang orang yang lolos karena mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lupa diri. Dapat kekayaan, dapat harta benda, dapat jabatan, lupa. Kata orang lupa daratan. Itu mungkin Allah taala. Cukup ya? Mungkin terakhir. Cukup. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.